Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Wahyuning SPD. Saat ini saya mengajar di SDN 1 Ngadipiro, Kecamatan Kuntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Setiap siswa yang ada di kelas kita adalah individu yang unik. Mereka memiliki perbedaan mulai dari kesiapan belajar, minat, dan juga gaya belajarnya. Ini artinya mereka memiliki kebutuhan belajar yang beragam. Sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab untuk mengakomodir segala kebutuhan murid yang beragam tersebut, agar mereka dapat memaksimalkan potensi terbaiknya dalam belajar. Itulah alasannya kenapa saya menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik awal untuk memetakan kebutuhan murid. Asesmen ini saya lakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Dengan cara mengerjakan soal sederhana, saya dapat lebih mudah mengetahui kondisi awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Tahap kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk memetakan minat dan profil belajar murid. Asesmen ini saya lakukan dengan mengajak anak-anak berkumpul, membentuk lingkaran sambil melakukan wawancara kepada anak-anak untuk mendapatkan informasi terkait minat, hobi, dan juga gaya belajarnya. Langkah kedua, saya melakukan identifikasi terhadap hasil asesmen diagnostik yang sudah dilakukan, sehingga didapatkan kondisi murid sebagai berikut. Hasil asesmen kognitif menunjukkan 3 murid masuk dalam kategori belum paham, 4 murid masuk kategori paham sebagian, 3 murid masuk kategori paham utuh. Selanjutnya, hasil asesmen non-kognitif menunjukkan 4 murid bergaya belajar visual, 4 murid bergaya belajar auditori, dan 2 murid bergaya belajar kinestetik. Hasil asesmen ini kemudian saya gunakan dalam merancang proses pembelajaran berdiferensiasi. Menyiapkan media yang mengakomodir gaya belajar murid juga sebagai dasar dalam pembagian kelompok murid. Sebelum belajar, saya terlebih dahulu menyambut murid di depan kelas dengan penuh kehangatan dan bersahabat. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif dalam diri anak-anak dan juga membangun kedekatan antara guru dan murid. Kegiatan belajar dimulai dari salam, berdoa sebelum belajar, dan juga melibatkan murid dalam menyusun kesepakatan belajar untuk menumbuhkan komitmen bersama antara guru dan murid selama kegiatan pembelajaran dilakukan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh iya, Arya tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Sakit. Nah, kita doakan semoga Mas Arya cepat sembuh. Dalam diferensiasi proses ada 2 variasi. Variasi yang pertama, murid dikelompokkan ke dalam kelompok besar. Dalam kelompok besar, saya memperlihatkan sebuah gambar. Dalam discovery learning merupakan tahap 1, yaitu pemberian rangsangan atau stimulus. Setelah memperlihatkan gambar, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Membagi roti dengan siapa? Adik. Sama nggak baginya? Nah, yang kedua, dari gambar yang Bu Guru tampilkan tadi, itu adalah cara pembagian dengan cara apa? Variasi yang kedua, murid akan dibagi ke dalam 3 kelompok kecil berdasar kesiapan belajar dan gaya belajarnya.
Kelompok 1, kelompok visual, kelompok 2, auditori, kelompok 3, kinestetik. Selain itu, murid dengan kategori paham utuh akan dipasangkan dengan murid paham sebagian dan belum paham, dan akan bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan kelompok. Berdiskusi, jangan lupa dituliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya. Ini kelompok 2, ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 3. Nah, sekarang bisa dimulai mengerjakan, didiskusikan dengan temannya. Yuk, mulai. Dalam diferensiasi konten, saya menyiapkan berbagai sumber belajar yang mengakomodir gaya belajar murid. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Dalam diferensiasi produk, setiap kelompok akan diberikan dalam menentukan produk yang akan dihasilkan yang disesuaikan dengan gaya belajarnya. Saya akan memberikan arahan kepada murid. Selanjutnya, setiap kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dihasilkan di depan kelas. Selama proses ini, saya juga menilai menggunakan rubrik yang sudah disediakan. Rahayu 1. Denny membeli kelereng sebanyak 84 butir. Kelereng-kelereng itu akan dibagikan ke 6 orang temannya. Berapa butir kelereng yang diterima setiap orang? 14. Berapa? 14. Semua mendengar ya. Kemudian yang kedua. 2. Paman hari ini memanen buah rambutan sebanyak 96 biji. Buah-buah rambutan itu akan dibagi ke 8 orang tetangganya. Berapa biji buah rambutan yang diterima setiap orang? 12. Nah, dari hasil kelompok 1 tadi, siapa yang mau menanggapi? Dari kelompok lain silahkan menanggapi. Dari jawaban kalian ini nanti akan Bu Guru nilai. Untuk yang sudah bagus, Bu Guru beri pengayaan. Kemudian untuk yang belum tuntas, akan Bu Guru beri soal perbaikan. Oke? Nah, anak-anak, kalian ada pertanyaan tidak untuk pembelajaran hari ini? Di akhir kegiatan, saya akan mengajak merefleksikan pembelajaran pada hari ini bersama para siswa. Menyenangkan dan apa? Matematika, terutama pembagian itu menyenangkan. Terus apa lagi? Lebih mengerti. Iya, terima kasih anak-anakku untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Buning sangat menyenangkan. Saya jadi semangat untuk belajar. Bisa berkelompok, bisa melihat video dan permainan. Sangat mendukung dan mengapresiasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bu Wahyuning, terutama pembelajaran diferensiasi, yang mana pembelajaran tersebut sangat menguntungkan dan menyenangkan bagi anak. Saya dan rekan-rekan yang lain akan menerapkan pembelajaran tersebut demi kemajuan di SDN Negeri 1 Ngadipiro. Terima kasih. Saya sangat mendukung dengan pembelajaran berdiferensi yang diajarkan oleh Bu Wahyuning. Ini sangat menginspirasi guru-guru yang lain. Sejatinya, pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir segala kebutuhan murid yang beragam, sehingga mampu menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi murid.